Halo semua, hari ini kita bakal belajar perbedaan antara abstract class dan interface. Ya, di video sebelumnya harusnya kita udah sering pakai abstract class. Jadi di sini kita bakal pakai abstract class buat abstraction ya. Jadi kita bakal menyimpan segala jenis implementation yang ada. Jadi fitur-fitur yang ada, misalkan metode kita hanya memberi sekedar namanya aja gitu. Kita bakal kasih buat child class-nya yang bakal membuat fiturnya sendiri, isi-isi dari metodenya. Jadi si abstract class hanya menyediakan template-nya aja gitu. Di Java juga ada namanya interface. Apa itu interface? Interface itu hampir sama aja kayak abstract class, tapi ada sedikit perbedaan. Di sini saya ambil dari website Geek4Geek saja. Singkatnya GFG, itu udah banyak sering dipakai buat belajar coding ya. Di sini semua udah lengkap, jadi paling saya jelasin dari sini aja, termasuk ada codingannya juga. Codingannya hanya simple, hanya untuk menjelaskan perbedaannya aja, jadi harusnya tidak terlalu rumit. Nah, paling yang pertama perbedaannya dulu nih. Type of method. Di sini ada tipe metodenya. Interface hanya bisa menerima abstract method. Abstract class bisa menerima yang abstrak dan non-abstrak. Maksudnya apa? Kita coba scroll down aja di sini. Ini ada contoh codingan dari Geeks4Geeks ya. Kalau kalian lihat, di sini ada metode kan ya. Ini abstract class nih, ini abstract class. Abstract class namanya shape ya, dari sini sampai sini. Oke. Dia ada metode namanya move to. Nah, tapi di sini juga ada abstract public double area gitu. Nah, ini dua-dua ini metode yang berbeda ya. Satu metode abstrak, satu lagi metode yang bukan abstrak. Nah, kalau abstract class itu bisa terima yang kayak gini. Tapi kalau interface dia tidak bisa. Dia hanya bisa terima abstract method. Jadi kalau contohnya interface hanya seperti ini. Interface shape. Itu udah perwakilan dari abstract class gitu. Itu udah hampir sama dengan abstract class, di mana interface ini hanya ada draw dan area gitu. Dia nggak boleh ada metode yang bukan abstrak ya. Lanjut. Final variable ya, final variable. Jadi di sini variable yang dideklarasi di interface itu otomatis final. Final itu apa? Artinya nggak bisa diubah lagi nilainya ya. Kalau di C anggapannya seperti konstanta gitu, nggak bisa diubah lagi. Nah, tapi kalau abstract class itu boleh. Kita boleh punya variable yang nggak final, yang bisa diubah-ubah terus. Type of variable. Abstract class hanya bisa terima yang final, non-final, static, dan non-static. Ya, itu anggapannya hampir semua ya. Kalau interface hanya bisa terima static dan final. Jadi dia nggak bisa terima yang lain. Hanya yang final dan yang static. Implementation. Abstract class bisa menyediakan implementation yang ada di interface. Tapi interface tidak bisa menyediakan implementation yang ada di abstract class. Jadi intinya, kalian bisa membuat suatu abstract class yang dipakai untuk menggantikan interface. Tapi interface tidak bisa dipakai untuk menggantikan abstract class. Intinya gitu ya. Kemudian ada inheritance versus abstraction. Kalau di Java kita mau extend kan ya. Kita pakai keyword extend kalau di abstract class. Nah, tapi kalau di interface kita pakai namanya implements. Itu bedanya ya. Kemudian multiple implementation. Di interface kita hanya bisa implement atau extend ke interface lain. Tapi kalau abstract class dia bisa extend ke Java class maupun ke interface. Jadi abstract class lebih fleksibel. Dia bisa extend ke siapa aja. Namun interface hanya bisa ke interface sendiri. Gitu ya. Accessibility of data members. Kalau di Java interface secara default dia bakal public ya. Tapi kalau di abstract class kita bisa pilih mau private, protected, atau enggak public juga bisa gitu. Jadi interface itu hanya public, kalau abstract class bisa semuanya. Nah, paling kita lihat codingannya aja nih. Di sini ada abstract class shape, dia ada abstract method, ada metode yang enggak abstrak juga ya. Jadi itu bisa, ini konstruktornya, dia punya variable, variabelnya enggak final, enggak static gitu ya. Cara pakai terbiasa kita tinggal class rectangle dari sini sampai sini. Class rectangle kita extend shape. Ini ada variabel tambahan, ya kan, variabel tambahan dari si shape-nya. Tetapi di sini tetap ada variabel si object name. Itu datang dari si class shape ya. Kemudian ini ada konstruktornya, kita kirim name-nya, ya kan. Kemudian ada draw yang gimana kita harus override. Ada area gimana kita juga harus override. Tapi move to-nya kita nggak usah override karena ini adalah sebuah metode bukan abstrak gitu. Oke? Sama juga ini buat circle, dan ini kita hanya pakai gitu ya. Itu buat abstract class. Kalau kita lihat interface,
Nah, ini dia bilang, if you don't have any common code between rectangle and circle, then go with interface. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya kalau misalkan rectangle dan circle itu tidak punya kesamaan gitu, kita lebih baik pakai interface. Jadi kalau kalian di sini interface, dia hanya ada void draw, double area gitu. Karena tadi yang di sini kita ada yang mana ya? Kita ada metode move to, kita nggak boleh pakai di interface karena nggak hanya boleh ada metode yang abstrak ya. Ini anggapannya rectangle dan circle emang nggak sama kan ya, dia nggak punya ini, jadi di interface itu nggak butuh ini gitu. Kemudian ada object name, di sini object name otomatis bakal final dong, kita di interface nggak bisa ubah object name gitu, jadi sama aja, nggak mungkin kan object name itu bakal rectangle semua gitu ya kan, kan kita harus inisialisasi di sini gitu. Nah kita turun lagi, di sini interface, jadi gunanya itu hanya buat void draw, void area, dimana nanti dia bakal ada constructor seperti biasa ya, tapi isinya itu buat length dan width ini. Kemudian kita ada draw dan area. Nah itu aja gitu. Jadi interface itu hanya sekedar gitu aja. Dia hanya buat dimana codingan kita itu kesamaannya itu sangat kecil gitu. Maka kita bakal pakai interface ya. Nah paling di bawah lagi ada penjelasan tambahan. Kapan kita pakai gitu ya. Kita bakal pakai abstract class. Kalau misalkan di aplikasi kita ada beberapa yang memerlukan baris code yang sama gitu. Jadi seperti tadi gitu, ada method, ada string object name yang sama. Nah itu bisa dipakai buat abstract class, karena abstract class gak full harus abstrak gitu ya. You can define non-static and non-final fields. Jadi dia bisa terima yang bukan static dan bukan final gitu. Kalau misalnya kita mau ada atribut-atribut tambahan seperti tadi kita ada object name gitu ya. Kemudian di sini kita kalau misalkan mau extend dengan beberapa common method or field, seperti ada public, ada protected, dan private gitu. Itu kita bakal pakai abstract class. Kalau interface, total abstraction, dimana kita full abstract dan kita nggak ada buat seperti template-nya sama sekali. Full, kita hanya nyuruh sebuah kelas untuk bikin metode-metode ini, terserah kalian mau bikinnya gimana, saya nggak peduli gitu kan ya. A class can be implemented more than one interface. Jadi satu kelas itu bisa diimplement lebih dari satu interface. Jadi misalkan satu kelas itu saya mau interface, implement interface rectangle, implement interface-nya si circle, itu bisa gitu. Itu namanya multiple inheritance. Nah ini yang tadi itu you want to specify the behavior of particular data type, but not concerned about who implement the behavior gitu. Maksudnya adalah kita punya suatu tipe data nih, tapi kita nggak peduli siapa yang mengimplementasinya itu gitu. Jadi kalau misalkan saya punya bikinnya tadi di atas ada string object name, di sini kita boleh aja pakai gitu di interface gitu, tapi adanya kalau misalkan emang kelas yang kita implement itu nggak membutuhkan object name gitu, ya udah kita nggak peduli gitu. Nah itu gunanya interface, karena pas mereka implement juga mereka nggak bisa pakai dan mereka nggak bisa ubah nilainya gitu kalau misalkan mereka emang nggak butuh string gitu. Tapi kalau misalkan mereka butuh, berarti mereka bisa pakai si object name-nya gitu ya. Nah paling harusnya buat perbedaan abstract class dan interface itu gitu aja. Kalian kalau mau cari website ini saya bisa taruh di description, kalian bisa coba pelajarinya sendiri. Paling yang penting itu adalah gimana cara kita menggunakan suatu abstract class-nya gitu. Perbedaan abstract class dan interface itu hanya sekedar tambahan, tapi gimana cara kita pakai abstract class-nya di project Java kita gitu ya. Nah kalau misalnya ada mau tanyakan, kalian bisa tanyakan di komen. Terima kasih.